Pria ini bernama Henry Chen. Ia baru saja kembali ke negara asalnya, Hong Kong, setelah menyelesaikan tugas militer selama bertahun-tahun di Amerika Serikat. Mulai saat ini Henry berhenti menjadi seorang tentara dan memutuskan untuk memulai karir sebagai guru SMA di tempat ia dulu pernah bersekolah, yaitu di SMA bernama Tak Chi Secondary School. Namun keputusannya terhalang karena Henry tidak memiliki ijazah yang dapat memberinya wewenang menjalankan tugas sebagai seorang pengajar. Alhasil kepala sekolah Tak Chi hampir saja menolaknya, kalau saja Henry tidak menunjukkan surat referensi yang ditandatangani langsung oleh pejabat tinggi sekolah tersebut. Henry pun akhirnya mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Tak hanya itu, ia bahkan ditunjuk menjadi wali kelas di salah satu kelas yang berisi murid-murid bermasalah. Pagi itu di hari pertamanya mengajar, Henry begitu terkejut melihat keadaan kelasnya benar-benar kacau. Tidak ada satupun murid-murid di kelas yang datang ke sekolah dengan niat ingin belajar. Bahkan untuk bisa memperkenalkan diri saja, Henry sampai harus bersusah payah. Karena merasa terus diabaikan, dengan terpaksa ia berkeliling, menyapa sekaligus mengomentari hal-hal yang sedang dilakukan para siswa. Good morning! Ketika akhirnya ia mendapat perhatian murid-murid, Henry mulai menulis nama sekaligus nomor WA-nya di papan tulis. Tapi seluruh siswa justru menertawakannya, dikarenakan tulisan tangannya jelek. Bahkan seorang siswa dengan lancang menyuruh guru baru ini untuk meninggalkan kelas, sehingga Henry harus menunjukkan sedikit kemampuannya di depan mereka. Welcome to my class. Pada jam istirahat di ruang perlengkapan olahraga, seorang bocah bernama Jack mengajak 4 temannya berkumpul untuk menikmati asap rokok. Kemudian tak lama setelahnya datang segerombol bocah dari tim basket yang berisi anak-anak kaya dan manja. Mereka ini selalu saja merendahkan Jack dan 4 temannya hanya karena mereka miskin. Di hari itu juga Jack berniat melancarkan balasan atas hinaan yang selalu mereka terima. Namun tanpa si Jack sadar, perbuatan usilnya tadi dilihat oleh seorang guru bahasa Inggris bernama Miss Liang. Miss lalu memberinya hukuman untuk menyalin suatu kalimat sebanyak 20 lembar kertas. 4 temannya yang lain juga ikut mendapat hukuman yang sama. Tapi bukannya nurut, 5 bocah ini malah mengerjai balik Miss Liang. Pada esok harinya, sekolah ini mendapat kunjungan dari Dinas Pendidikan. Mereka datang untuk melakukan peninjauan setelah sekolah tersebut memiliki reputasi terburuk di Hong Kong. Dari tahun ke tahun, jumlah murid yang berminat masuk sekolah ini terus berkurang. Ditambah lagi setiap tahunnya nggak ada satupun siswa maupun siswi dari sekolah Tak Chi yang lulus ujian masuk ke universitas. Maka tidak heran jika Dinas Pendidikan berniat akan menutup permanen sekolah tersebut. Di sisi lain, ketika Pak Henry sedang berjalan menuju kelasnya, murid-murid di dalam kelas sudah menyiapkan jebakan untuk menyambutnya. Tapi dengan refleks yang mengagumkan, Pak Henry mampu menghindarinya. Setelah itu ia menghampiri Jack dan memaksanya menyerahkan bungkusan rokok yang selalu dibawanya. Henry kemudian melempar sebuah pertanyaan kepada salah seorang teman Jack yang bernama Zulfa. Sebutkan 3 bahan yang terkandung di dalam rokok. Zulfa menjawabnya dengan benar dan Henry langsung memperbolehkannya pulang. Seketika satu kelas menjadi heboh. Mereka semua menuntut minta ikut dipulangkan. Pak Henry lalu meminta perhatian mereka dan ia meletakkan satu persatu batang rokok di atas meja belajar murid. Tujuannya Pak Henry ingin menjelaskan tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Namun sepertinya jika ia langsung menjelaskan kepada murid-murid ini, secara mereka tidak akan menganggapnya serius. Jadi Pak Henry coba mengarahkan pembicaraannya kepada murid-murid perokok aja, tentang bagaimana tar akan terbentuk di paru-paru.
Dengan gaya penjelasan yang asik dan santai, murid-murid ini jadi tertarik memperhatikannya dengan serius. Setelah selesai, Pak Henry meminta mereka mengembalikan batang-batang rokok yang ia letakkan tadi. Saat jam istirahat di kantin sekolah, giliran anak-anak basket yang membalas perbuatan Jack dan kelompoknya. Jalan kekerasan pun tak bisa dihindarkan. Namun disayangkan keributan itu berujung dengan dikeluarkannya Jack beserta keempat temannya dari sekolah. Tentu Jack merasa keputusan kepala sekolah ini tidak adil. Kenapa hanya mereka berlima saja yang dikeluarkan? Sedangkan anak-anak dari tim basket yang selalu menghina keadaan ekonomi mereka tidak mendapat hukuman sama sekali. Setelah Henry berhasil meyakinkan kepala sekolah, kelima bocah ini pun mendapatkan kesempatan terakhir untuk merubah sikap. Namun Jack yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu. Henry lalu mencoba mencari tahu tentang latar belakang kelima anak didiknya tersebut. Dimulai dari Zulfa, ia adalah putra seorang imigran asal Pakistan yang selalu mendapat diskriminasi ras. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang musisi. Selanjutnya siswi tomboy bernama Denan, yang sejak lahir anak ini sudah mengecewakan ayahnya karena sang ayah sangat menginginkan anak laki-laki. Meski Denan berusaha mendapatkan simpati dari sang ayah dengan cara merubah penampilannya seperti anak laki-laki, tapi ayahnya tetap tidak peduli padanya. Terlebih lagi saat Denan memiliki adik laki-laki yang lebih disayang oleh si bapak. Lalu yang ketiga dan keempat adalah saudara kembar bernama Danny dan Kenny. Ketika keduanya masih kecil, ibu mereka melarikan diri bersama pria lain yang lebih kaya dari ayahnya. Sejak saat itu, si ayah berubah menjadi seorang alkoholik. Dari kecil Danny terpaksa bekerja keras agar dapat menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Sementara Kenny jadi terobsesi dengan video game hanya untuk bisa lari dari kenyataan. Lalu bagaimana dengan Jack? Sayangnya Henry tidak dapat menemukan informasi apapun tentang latar belakang keluarga Jack. Sebenarnya Jack sendiri bekerja sebagai waiters di sebuah restoran pada malam hari. Malam itu datang seorang pengunjung bernama Tuan Luo. Dia ini merupakan seorang pebisnis sekaligus pemilik sebuah arena tarung bebas di kota Hong Kong. Di sana Tuan Luo bersama rekan bisnisnya membicarakan mengenai sekolah takci yang akan ditutup oleh Departemen Pendidikan. Dan rencananya Luo akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan bisnisnya. Ketika keadaan lengah, Jack diam-diam mengambil korek api emas milik Tuan Luo, tetapi dia keciduk. Anak buah Tuan Luo menghajarnya habis-habisan sebelum ditemukan kartu identitas milik Jack yang berstatus seorang pelajar. Tuan Luo memberinya sejumlah uang serta menawarkan pekerjaan yang menarik untuknya. Di tempat lainnya, Henry mengunjungi rumah Zulfa. Saat itu Zulfa sedang melarikan diri dari kejaran preman karena ia telah mencuri sebuah tiket konser yang tak lain milik ayahnya sendiri. Henry mencoba menyelesaikan permasalahan. Setelah itu ia mengajak Zulfa ke pinggir jembatan untuk memberinya motivasi tentang cita-cita Zulfa, sekaligus mengajarkannya tentang bagaimana cara memiliki mental seorang musisi di atas panggung. Sementara itu pada larut malam di rumah si kembar Danny dan Kenny, ayah mereka baru saja pulang terlambat seperti biasanya. Si bapak lalu membuka kulkas dan melihat stok bir habis. Lalu ia menyuruh salah satu dari kedua anaknya untuk keluar membeli bir, tapi mereka menolak. Pitam ayahnya pun naik, yang membuatnya mengancam akan mengusir mereka dari rumah. Keesokan harinya Henry datang menemui ayah mereka. Ia mengedukasi si bapak tentang bahaya minuman keras dan menyarankannya untuk berhenti mengkonsumsinya. Mungkin dengan begitu si bapak dapat mengembalikan hubungan harmonis bersama kedua anaknya. Sementara itu di rumah Denan, ayahnya membelikan perlengkapan make up dan memintanya untuk berdandan layaknya seorang gadis. Namun Denan yang sudah muak dan kesal lalu menyelinap keluar dengan membawa mobil ayahnya. Tak jauh ia mengemudi, Henry datang dan menghentikannya. Pak Henry menasihatinya serta melarang Denan mengemudi karena ia belum memiliki SIM. Henry lalu membawanya ke sirkuit go-kart, di mana tanpa Denan sadari Henry juga mengundang ayahnya dan mereka berdua pun adu balap.
Sayangnya mobil balap Denan mengalami kecelakaan. Untungnya Denan masih sempat menyelamatkan diri. Hanya saja sang ayah jadi merasa bersalah dan terus menangis karena mengira sudah kehilangan putrinya. Dari situ Denan memahami akan satu hal, bahwa sebenarnya Denan begitu berharga bagi sang ayah. Keesokan harinya Henry membawa seluruh siswa didiknya termasuk Danny dan Kenny dalam program studi di pusat rehabilitasi. Di sana mereka sudah ditunggu oleh seorang mantan pecandu alkohol berat yang sedang menjalani proses rehab. Ternyata orang yang menunggu mereka adalah ayah Danny dan Kenny. Dalam sesi wawancara, salah seorang murid menanyakan bagaimana awalnya si bapak bisa menjadi pecandu alkohol. Si bapak lantas menceritakan kalau hal itu bermula karena istri yang dicintainya pergi meninggalkannya. Dari situ ia mengalami titik terendah dalam hidupnya, sampai merubahnya menjadi seorang alkoholik dan membuatnya lupa bahwa dia masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dia mengaku menyesal dan meminta maaf kepada kedua anaknya. Pada tempat lain, Jack akhirnya menerima tawaran kerja dari Tuan Lau. Tugas pertamanya, Jack disuruh memasukkan obat bius ke dalam minuman salah seorang petarung. Tentu petarung itu bukan berasal dari arena latihan Tuan Lau. Meski awalnya si Jack ragu, tapi karena ia dijanjikan banyak uang, jadi ia menerima tawarannya. Keesokan hari, Pak Henry mendatangi rumah Jack. Di rumah itu, Jack tinggal hanya bersama neneknya, yang mana kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan sejak Jack masih kecil. Meskipun si nenek tidak tahu kehidupan cucunya di luar sana, tapi baginya Jack adalah anak yang baik. Kemarin Jack bilang pada neneknya kalau saat ini dirinya ikut kerja sampingan dengan seseorang di tempat latihan tinju. Mendengar itu, firasat Henry jadi nggak enak. Ditambah lagi ia juga menemukan obat bius di dekat poster pertandingan MMA. Malamnya Jack melakukan tugasnya. Sayangnya aksinya ketahuan oleh seorang penjaga. Jack dibuat babak belur dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian Henry datang mencarinya. Ia bertanya kepada para petarung apakah mereka melihat keberadaan bocah SMA di tempat tersebut. Namun dengan tatapan yang tidak bersahabat, orang-orang itu meminta Henry untuk pulang. Sebelum meninggalkan tempat itu, Jack dari dalam loker berontak minta tolong dan membuat Henry langsung melancarkan serangan. Bahkan petarung terbaik arena yang seharusnya bertanding dalam beberapa saat lagi bisa dikalahkan Henry. Setelah itu Jack mencoba mengungkapkan kebenaran tentang siapa Tuan Luo kepada polisi. Tapi Tuan Luo terus berkelit sampai akhirnya ia dapat lolos dari penahanan. Setelah mendapat perawatan atas luka-lukanya, Henry lalu mengantar Jack pulang. Dalam perjalanan, Jack melihat neneknya sedang bekerja cukup keras. Di situ ia berpikir untuk kembali ke sekolah dan belajar dengan giat demi bisa meringankan beban si nenek. Sementara itu, atas kejadian tadi malam, berita perkelahian yang melibatkan guru SMA Takchi menjadi viral. Kini murid-murid SMA Takchi menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Pak Henry serta mengidolakannya. Dalam sebuah kilas balik menunjukkan kisah Henry saat masih berstatus pelajar di sekolah Takchi. Dulu ia lebih nakal dari mereka dan bahkan merupakan seorang murid yang paling sulit diatur.
Saking nakalnya nih bocah, sampai-sampai ia dipindahkan sekolah ke Amerika. Beberapa tahun kemudian Henry memilih masuk tentara perang. Awalnya dia mengira perang bisa membawa perdamaian. Ternyata ia salah. Ia lalu mencoba menemukan sendiri tentang makna perdamaian dengan melakukan perjalanan keliling dunia. Suatu ketika ia mengamati burung elang dan mengingat cara hidup seekor elang, bahwa sejauh-jauhnya elang terbang ia akan kembali lagi ke tempat asalnya untuk mengembangbiakan generasi baru. Akhirnya Henry memutuskan kembali pulang ke Hong Kong. Ia menemui mantan kepala sekolahnya dulu, dan bapak inilah yang memberinya referensi untuk mengajar di sekolah Takchi. Sejak Pak Henry menjadi guru idola di sekolah, murid-murid jadi giat belajar. Kini semuanya menyambut antusias ujian masuk perguruan tinggi yang sebentar lagi akan tiba. Tapi tidak demikian halnya dengan Kenny. Dia merasa kesulitan untuk fokus belajar akibat selalu bermain game. Maka dari itu tak heran jika ia mendapat nilai pra-ujian paling buruk dari semua murid. Pak Henry melakukan langkah pendekatan untuk membantunya belajar. Akan tetapi Kenny sudah terlanjur depresi. Ia merasa dirinya paling bodoh. Sampai-sampai bocah ini nekat melakukan percobaan bunuh diri. Beruntung nyawanya masih terselamatkan. Namun media yang meliput kejadian ini melebih-lebihkan beritanya. Akhirnya banyak dari orang tua murid melakukan protes ke sekolah Takchi. Mereka menginginkan anak-anaknya pindah ke sekolah lain. Sebagai wali kelas Kenny, Henry menjadi orang yang paling disalahkan oleh dinas pendidikan. Kelayakannya sebagai seorang guru serta cara mengajarnya yang tidak sesuai kurikulum tengah dipermasalahkan. Akhirnya dinas pendidikan memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya, atau dengan kata lain Henry dipecat. Sejak hari itu murid-murid kelas 3 SMA Takchi sepakat untuk belajar 2 kali lebih giat dari biasanya. Mereka melakukan itu tak lain untuk membuktikan kepada dinas pendidikan bahwa mereka telah salah memecat guru yang baik. Dan juga jika nantinya nilai dari murid-murid tahun ini bisa meningkat, maka bisa saja sekolah Takchi tidak akan jadi ditutup. Kabar ini pun didengar oleh Tuan Luo. Dirinya terancam tidak akan bisa menjalankan bisnisnya jika sekolah Takchi tidak jadi ditutup. Tiba di hari ujian. Sebelum ujian dilaksanakan, murid-murid mendapat WA kalau Pak Henry akan menemui mereka. Mereka pun berkumpul, namun ternyata itu adalah tipuan yang dibuat Tuan Luo agar murid-murid ini tidak bisa mengikuti ujian. Namun siapa sangka kalau ternyata Pak Henry juga ikut datang ke sekolah dan menjadi penyelamat bagi mereka. Saat duel 1 lawan 1 dengan Luo, di sini pun terungkap kalau sebenarnya Tuan Luo adalah teman sekelas Henry yang dulu tangannya pernah ia patahkan ketika keduanya terlibat perkelahian. Kejadian itu pun mengubur mimpi Tuan Luo yang pernah bercita-cita menjadi seorang pianis. Sebenarnya Henry terus kepikiran dengan apa yang pernah dilakukannya tersebut. Malah sampai hari ini ia masih merasa berhutang satu permohonan pada Luo, yaitu permohonan maaf. Sebagai hukuman atas rasa bersalahnya, tanpa ragu ia menusuk kakinya sendiri, lalu menyampaikan kata maaf pada Luo. Di tempat lainnya, semua murid SMA Takchi akhirnya bisa ikut ujian tepat waktu. Atas usaha dan kerja keras mereka dalam belajar, akhirnya semua murid lulus ujian. Pencapaian ini membuat dinas pendidikan tidak jadi menutup sekolah Takchi.
Mereka juga meminta Henry untuk kembali mengajar. Di lain sisi, kondisi Kenny sedikit membaik. Dia berjanji pada ayah dan saudara kembarnya untuk lebih giat belajar demi mengikuti ujian tahun depan. Sementara itu Tuan Luo kembali meneruskan hobi lamanya yang dulu sempat ia tinggalkan. Ia mulai bermain dengan pianonya lagi, meskipun harus banyak berlatih untuk bisa menjadi sehebat dulu. Dan cerita film ini pun berakhir.